lah tentunya Menterina gitu ya. Ya intinya mah terima kasih untuk Kemdikbud yang sudah memberikan banyak ya Mas Nadiem ya, memberikan banyak kontribusi apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast Ngobrol bareng Baridi aja. Kali ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional di tahun 2022. Nah, sekarang kita nih kedatangan tamu ya. Tamu di podcast hari ini bersama ada kepala sekolah dari SDUI, kemudian juga ada Dewan Guru, dan juga ada salah satu bintang tamu kita, yaitu dari kampus mengajar, ada Mbak, siapa namanya Mbak? Rida Aida. Oke, Mbak Rida Aida ya. Oke, kita langsung aja ya. Tanya-tanya nih yang berhubungan dengan Hari Pendidikan Nasional kita ya. Untuk yang pertama, aku mau cari dulu untuk yang ini deh, yang apa sih, yang masih muda-muda lah ya. Dari kampus mengajar ada Ambu Rida. Halo, apa kabar Bu Mei? Alhamdulillah baik sekali. Anda sebagai mahasiswa boleh dong cerita apa sih makna pendidikan buat Rida sendiri nih sebagai mahasiswa? Mahasiswa kata ya. Yuk ya. Kalau menurut aku pribadi nih ya, pendidikan itu hak sih. Karena pendidikan itu kan bukan cuma sekolah ya. Tapi ini disclaimer, bukan berarti kita nggak usah sekolah. Tapi betul. lebih ke hak itu apa? Pendidikan itu semua orang itu berhak dapat. Entah itu mungkin mereka yang kurang beruntung, tapi mereka bisa mendapatkan pendidikan di luar sana. Karena pendidikan maha luas ya. Jadi lebih ke, kalau dari aku sih itu sih, pendidikan itu hak setiap manusia. Oke, hak setiap manusia. Ingat tuh, catat ya, pendidikan itu hak setiap manusia, dan pendidikan itu bisa diambil dari mana aja ya. Nah, kalau tadi dari mahasiswa kita dari kampus mengajar, gimana nih pandangan dari seorang Mbah Wahyu? Halo Mbah Wahyu. Oke, Mbah Wahyu, pertanyaannya masih sama deh ya. Nah, pendidikan menurut Mbah Wahyu itu apa? Pendidikan itu kalau menurut saya jadi apa ya? Jadi sebuah jembatan untuk mengantarkan seseorang itu mencapai tujuannya. Jadi misalkan dia dia punya cita-cita ingin jadi seorang desainer. Nah, dia harus tahu kan apa teknik-tekniknya jadi seorang desainer, bagaimana cara dia membuat sebuah desain, kemudian dia bagaimana cara menerapkannya gitu. Nah, itu jadi pendidikan ini bisa dianggap sebagai sebuah jembatan untuk mencapai tujuannya, impiannya. berat bahasanya. Berat sekali ya. Ternyata itu harus ada tujuan tuh ya, pendidikan. Bagaimana dengan guru baru kita, Cin? Ada siapa nih? Ada Mbak Ato. Nah, kalau buat si bungsu Mbak Ato gimana nih? Pendidikan tuh apa sih? Kalau bagi saya pendidikan itu kan tadi udah dijelaskan bahwa tujuannya itu untuk mengantarkan siswa ya. Jadi kalau pandangan saya pendidikan itu identik dengan belajar. Jadi belajar dari yang tidak bisa menjadi bisa, jadi tahu dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, jadi tentu dengan kita sebagai peran guru memanusiakan manusia gitu. Paham nggak maksudnya? Teoritis sekali. Saya nggak paham ya, tapi dipahamin aja. Ben serius. Ya, pendidikan itu memanusiakan manusia. Oke, benar, itu agak-agak menggelitik gimana gitu ya. Nah, coba kita tanya pandangan dari seorang kepala sekolah, yaitu Ambu Rizka. Ya, shalom. Paling kolot ini ya. Oke, ini bukan paling kolot ya. Jadi ini adalah role model kita di sini. Rada digegan saya ini kelihatannya. Oke, boleh banget ya. Ini Gimana? buat ini di sebelah saya milenial semua, kecuali yang di tengah nih yang pakai baju pramuka. Kemudian seangkatan saya. Pendidikan kalau tadi kata Ambu Rida adalah hak. Saya jadi teringat pendidikan selain hak, pendidikan juga kewajiban gitu ya. Kenapa saya ada di dunia pendidikan? Karena saya merasa terpanggil bahwa setiap manusia bukan hanya berhak mendapatkan pendidikan, tapi setiap manusia juga wajib didakwahkan, gitu ya. Jadi kita umat muslim punya yang namanya menuntut ilmu itu wajib gitu ya.
Jadi saya melengkapi ya Bu Rida, biarin ya, namun sekedik gitu ya. Kemudian melengkapi juga dari Mbak Wahyu dan juga Mbak Hato bahwa pendidikan di zaman sekarang itu betul-betul harus bisa mengantarkan manusia ke tujuannya, mengantarkan manusia ke arah yang lebih baik. Terlebih lagi filosofi Ki Hajar ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Mbak Hato bahwa memanusiakan manusia hanya bisa dilakukan dengan cara mendidik dan dididik gitu ya. Itu aja dari saya. Luar biasa Mudah-mudahan sekali masih ya. kelihatan muda nih ya. Masih Masih muda banget ya kan. Nah, itu tadi soal pendidikan. Kalau sekarang nih saya pengen tanya juga, gimana sih cara Abah dan Ambu itu mendidik siswa-siswinya di sekolah nih? Ada treatment khusus nggak sih yang bisa bikin suasana kelas tuh jadi ceria, yang tadinya males jadi mau sekolah terus? Ada nggak sih trik-triknya? Boleh deh, dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Bato. Dari Bang Anto dulu mungkin ya, sebagai guru baru yang sekarang. Jadi Mbak Hato ini adalah salah satu guru baru ya di kelas 4 ya, sebagai pengajar kelas 4. Nah, ini merupakan salah satu jadi guru favorit juga nih sekarang. Waduh. Coba kita tanya, ada nggak sih tips-tipsnya untuk mengajarkan anak-anak supaya betah gitu sama Mbak Hato? Tipsnya kalau dari saya bikin suasana dulu ya, suasana belajarnya awalnya dulu kita ice breaking ya. Oke. Ice breaking seperti ya kasih yel-yel atau apa gitu, mini games gitu. Tentu karena fokus anak itu usia anak kecil ya, itu kan fokusnya cuma sebentar gitu. Jadi ya paling 10 menit kasih pelajaran, terus 10 menitnya break atau kita kasih games mini Nyak games. itu di kelas. Menarik. Nah, Harus saya buktikan aja. Nanti boleh dibuktiin ya, ya. sama yang lainnya Nanti testimoni boleh. ya. Bisa Kalau kelas tanyakan. 4 boleh komen. Boleh komen nanti ya. Komen di bawah ini ya. Testimoninya. Itu sih yang tipsnya. Jadi jangan terlalu serius dalam belajar. Ya sering diskusi gitu. Sering diskusi. Mungkin siswa-siswanya udah tahu duluan, pengetahuannya mungkin memiliki wawasan punya duluan gitu dibanding Oke. gurunya. Jadi ngasih kesempatan juga ya ke siswa, bukan cuman gurunya memberikan ceramah, tapi memberikan ruang juga ya bagi siswanya. Wah, luar biasa. Kalau pengalaman Mbak Wahyu gimana nih sebagai pengajar? Sekarang pengajar kelas 6 ya? Kelas 6. Oh, oke, silahkan boleh ceritain. Ya, kalau yang kelas 6 ini, khusus yang kelas 6 ini ya, kalau saya bicara kelas-kelas sebelumnya, karena memang ketika terjun ke sini tuh udah tiap ganti tahun ajaran ganti kelas gitu. Nah, yang kerasa banget tuh baru yang tahun ini gitu, karena Gue ini gitu full. loh, ganti tahun ajaran Iya. ya. Ya, soalnya waktu pertama kelas 3 itu di semester 2 mulai masuknya. Yang tahun berikutnya kelas 2 nggak full, udah keburu ketemu pandemi. Kelas 4 full online. Nah, yang betul-betul ketemu sama anak-anak di sini. Korban Iya. perubahan. Jadi Perubahan ya. ganti Tiap terus tahun gitu. ganti Nah, terus. ini yang baru bener-bener istilahnya buat saya ini yang prungnya gitulah, betul-betul yang full saya konsen di kelas. Walaupun memang awalnya waktu di kelas 6 itu masih daring ya, masih daring, tapi cuma berapa bulan, 2 bulan kurang lebih, terus akhirnya alhamdulillah bisa tatap muka sampai sekarang gitu. Nah, ini memang ada ketika dibandingkan kita harus yang online terus tiba-tiba harus tatap muka lagi gitu, memang kita harus punya trik-trik khusus ya. Jadi kalau saya bisa mencontohkan waktu saya pegang kelas 2 tuh sebelum pandemi gitu, saya bisa sesekali saya pakai model untuk menyampaikan pelajaran itu kayak pakai boneka itu. Nah, gitu. pakai boneka. Jadi saya bikin itu. Jadi berusaha untuk gonta-ganti suara gitu. Oh, Jadi pantesan ya. Saya tuh menemukan boneka. Apa sih? Ada boneka, ternyata bonekanya itu dipakai sebagai media pembelajaran. Ya, itu Menarik waktu sekali ya. waktu di kelas bawah waktu Waktu itu. di kelas Nah, bawah, oke. Kalau di kelas atas saya rasa kalau pakai Hanya boneka pakai udah boneka ya. kurang ini ya. Udah nggak mungkin gitu. Jadi kemarin itu, nah ini justru saya belajar dari guru-guru milenial yang 2 ini loh. Gitu.
Jadi gitu ya. dikenalin apa itu Canva, kemudian apa Word wall yang kayak gitu. Nah itu justru saya dapat inspirasi dari mereka ini gitu. Jadi bisa saya terapkan gitu. Jadi bisa dari mana aja ya inspirasi itu. Nah, menyangkut itu apa sih? Tadi kan pembelajaran di kelas. Menurut Ambu Rizka sendiri nih, bagaimana melihat kedua guru ini? Antara guru yang baru ya, yang baru masuk sama guru yang udah lumayan lama nih masuknya. Baru 3 tahun. Oh, baru 3 tahun ya. Berarti baru iya masih lah ya. Masih mengkal. Masih monggo lah ya. Boleh. Usia bukan akhir dari segala. Ya, ini meskipun beda angkatan ya secara usia, tapi saya melihat kemilenialannya luar biasa. Apalagi Anda, Bu Host ya. Saya yang balik bertanya sama Anda. Kira-kira bagaimana perasaan Anda nih menjadi newcomers di SD Watul Islam? Itu saya ketika menjadi newcomers itu ngerasa seneng banget. Jadi kalau biasanya kan kita itu misalnya nih di sekolah-sekolah yang sebelumnya itu ya harus kayak gitu aja. Kalau sekarang tuh jadi lebih merdeka mengajar. Merdeka mengajar, merdeka belajar. Jadi kita bisa pakai gaya belajar apapun yang bisa diterapkan ke anak, ke siswa dengan metode apapun. Apalagi sekarang kan media pembelajaran itu nggak monoton gitu ya. Bisa pakai media audiovisual, bisa visual, bisa audio gitu. Jadi disesuaikan dengan karakter siswa saat itu, dan ternyata lebih menyenangkan ketika kita misalkan menggunakan media-media yang lebih upgrade, seperti contohnya TikTok ya. Ada TikTok misalnya ya, kan anak-anak sekarang lagi pada suka tuh TikTok. Nah, gimana caranya kita guru supaya kita bisa masuk ke TikTok itu, tapi si TikTok itu menjadikan media pembelajaran gitu, atau media belajar bagi siswa gitu. Teman-teman yang ada di manapun. Oke, Ambu Mei ini newcomers di SD Watul Islam, tapi bagi kami ini membawa angin segar ya buat kita semua. Yang tadinya media yang kita gunakan lebih konvensional gitu ya bahwa itu ya. Tapi dengan kedatangan Ambu Mei, kemudian ini ya Mbak Ato, ditambah lagi teman-teman dari kampus mengajar, ini menambah kemilenialan gitu ya sebetulnya pembelajaran masa kini. Kepala sekolah siapa? Kepala sekolahnya siapa? Di bawah arahan leader ya, kurikulum yang luar biasa. Saya punya PKS kurikulum yang luar biasa, bisa membawa suasana belajar gitu yang lebih menyenangkan gitu ya, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi melalui program sekolah penggerak ini sebetulnya menjadi kendaraan kami gitu untuk bisa mewadahi nih keinginan-keinginan para milenial yang sekarang ini menjabat di posisi guru. Kemudian mereka sebisa mungkin, sedapat mungkin harus bisa ngeblend gitu ya dengan pembelajaran masa kini. Dan alhamdulillah di SD Watul Islam dari tahun ke tahun akhirnya kepercayaan dari masyarakat juga semakin bertambah bahwa yang ya sesuai dengan hadis ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dan ini sudah terbukti dan Masya Allah sekolah penggerak telah mengatakan semua lah atunya menterina gitu ya. Ya intinya terima kasih untuk Kemdikbud yang sudah memberikan banyak ya, Mas Nadim ya, memberikan banyak kontribusi apalagi di momen Hari Pendidikan Nasional di Mei ya, kemudian Ambu Rida, Mbak Wahyu, Mbak Ato, saya sendiri merasa betul-betul terpulihkan gitu ya dalam pembelajaran di tahun pelajaran 2021. Oke, luar biasa. Terakhir nih pengen nanya juga sama mahasiswa dari kampus mengajar. Bagaimana perasaannya? Pengalamannya? Perasaannya. Ada punya perasaan? Apa sih punya? Bagaimana perasaannya atau pengalamannya ketika masuk nih ke SD Watul Islam? Apakah ada sesuatu yang wow atau yang boleh diceritain dong pengalamannya sebelum kita tutup nih ngobrol bareng kita. Oke, jadi closingan ya. Oke dong. Oke, untuk di sini sendiri tuh Dida nganggapnya ini kayak kecelakaan yang baik gitu. Kecelakaan yang baik. Karena baik ya. Ini jujur-jujuran dulu gitu ya. Rida ikut kampus mengajar karena udah bosen kuliah, terus mikirnya kayak kalau cuti kan nggak mungkin mau dicoret dari kakak, nggak mungkin. Mama marah nanti kalau mau Ini dahsyat dicoret.
Nah terus udah gitu adalah satu program gitu, terus Rida ya udah deh ikut aja nggak apa-apa karena emang udah bosen juga gitu ya kuliah. Terus ternyata ditempatin di sini kita itu awalnya berlima, tiba-tiba jadi berdua. Rida sama email gitu ya sempet gini kayak apa kita mundur aja ya, terus email bilang kalau kamu mundur aku juga mundur. Apalagi awal tuh apa ya, kita ngerasa beberapa alasan tuh kita ngerasa kayak enggak apa ya, agak buta burem gitulah ya tentang beberapa hal gitu ya. Nah tapi tiba-tiba di sini tuh masya Allah banget gitu ya diterima gitu. Kita waktu awal, malah waktu awal kesini tuh nggak janjian kan ya Bu ya, kita nggak janjian tapi kita disambut gitu. Terus cerita-cerita sama Bu Rizka dan aku sama email karena kita produk jadul gitu ya, SD-nya yang benar-benar kayak SD yang banyakan gitu ya, di kelas lari-lari terus juga gitu-gitu aja gitu. Terus kita kadang kayak ya bagus ya, aku mah baru tahu dengerin gitu. Kita kayak gitu. Dan Rida pun merasakan kayak iya ya gitu, kayak masya Allah banget gitu. Dan pengalamannya malah kita banyak banget belajar gitu dibandingkan kita memberikan dampak, kita malah merasakan banget bahwa kita lebih banyak belajar di sini gitu, kayak dari anak-anaknya sampai Inal tuh kayak enggak ini kan nggak ada yang nakal banget apa gimana. Asal Kenapa ya pada baik-baik banget gitu. Terus juga waktu dikasih makan pertama kali tuh dia sama Inul kayak kita dikasih makan mana. Kasihan banget ya berarti. Takutnya nggak dikasih makan ya. Harusnya dikasih makan. Sampai Rida udah wanti-wanti ke orang tua Rida, nanti kayaknya aku mau mulai bekal lagi. Terus kata ibu, kenapa nggak bekal dikasih makan nih? Alhamdulillah. Irit ya. Iya gitu. Itu gitu. Selain jadi Rida menganggap bahwa karena Rida juga menunda 1 semester gitu ikut di sini, terus Rida merasa kayak kalau kadang nggak sia-sia juga gitu ya menunda 1 semester ada di sini belajar banyak. Apalagi waktu kemarin Ramadan gitu, ada dikasih 1 sama murid 2 cewek sama cowok dikasih ucapan gitu, terus kayak terharu ya kayak dapat ucapan ya Allah. Terus dan ini sebenarnya jadi apa ya, pencarian jati diri juga karena dia mikir kayak mau nggak ya ngajar gitu karena kan dia orangnya materialistis ya ini materialistis sekali suami calon suami dia mikir kayak aduh udah bayar UKT mahal gitu ya kayak bakal worth it nggak ya kalau jadi guru. Tapi semenjak di sini gitu dia menganggap bahwa oh iya kan ada hal lain yang nggak hanya sekedar materi gitu ya kan. Makanya dia jadi menganggap bahwa oh pantesan banyak banget guru yang udah tahu nih kayak gimana gitu ya realitanya. Tolong pemerintah ya kayak gitu Catat boleh dicatat. Masa yang mencerdaskan tidak sejahtera gitu ya. Kayak gitu dia mau apa? Oh berarti kenapa banyak guru yang masih bertahan padahal udah tahu gitu ya kayak gimana. Jadi gitu sih pengalamannya, lebih ke banyak apa ya, terima kasih sekali gitu SDW membuat Terima kasih oh berarti oh ya aku juga masih cocok kok ngajar. akhirnya mindsetnya berubah lagi. Iya, mindsetnya berubah ya, yang dari materialistis jadi agak Humanis. Memanusiakan Ya, manusia. manusia. Iya, itu tadi bincang-bincang kita yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih banyak untuk semua bintang tamu kita ya, yang hari ini bersedia sharing ya sama kita bareng-bareng. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kembali lagi, assalamualaikum.